Oke, kita di lahannya Pak Kasman dan kita akan melihat tanaman-tanaman beliau yang beliau kembangkan di sini. Beliau dari Pati, Jawa Tengah. Begini lahannya ya. Banyak yang mengira ini lahannya subur karena gembur gitu. Iya, Tapi apa namanya beda ya, maksudnya karakter tanahnya memang beda gitu. Ini lebih asam gitu Pak ya. Iya, semua subur Pak, cuman terlalu banyak air Pak. Masalahnya Oh di situ gitu. aja. Yang Bapak kembangkan di sini memang paling banyak itu tanaman ini Pak ya. Bawang Tanaman pre, Pak, yang bawang pre ya. iya, iya. Waktu datang Pak, Oh awal-awal ya. awal-awalnya maunya kan nggak tahu ya Pak, wong biasanya di kota kok, baru turun dari KUPT kok hutan, itu ada shock berat Pak. Gitu ya. Mau pulang udah sampai sini, mau sampai sini udah sampai sini, anakku juga shock Pak, sakit. Wes. Oke, Sobat Survivor, kembali kita dari lokasi transmigrasi. Nah, ini Honda Versa yang kita gunakan. Wah, luar biasa. Ini cukup kuat menghadapi medan-medan lewat jalan transmigrasi. Bersyukur kita sudah punya kendaraan yang representatif lah ya. Dan kali ini kita mengunjungi salah satu warga yang ada di sini. Saya mengenal beliau bernama Pak Kasman ya, dari Pati. Dari Pati, Jawa Tengah ya. Dan ini adalah rumah Pak Kasman. Seperti ini kita bisa melihat ada tanaman-tanamannya tumbuh di depan. Oke, kita jalan-jalan ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Bapak? Baik Pak. Ya, Pak Kasman ya? Iya, Pak Kasman dari Pati. Pak, di Jawa Tengah Pak. Gimana kabar Pak? Bagus Pak. Sehat Pak ya? Sehat Pak. Ya, dan di sini ada teman kita juga yang gabung dengan kita kali ini. Mas Paijo. Gimana? Tertarik jalan-jalan ke sini gimana Mas Bro? Pengen ngeliat gimana masyarakat di sini sih, pemukiman di Sepunggur, karena ini baru pertama kali Bang ke Sepunggur Bang. Oh, Jadi gitu. explore dulu lah, Iya. jalan-jalan dulu. Ya, pada intinya mau ngelihat liputan Asian Survivor juga Benar. pasti ya. Pasti dong, kalau itu ya pasti. Oke, oke Pak Kasman dari Pati Pak ya. Iya. Baik, ini baru pertama kali ketemu dengan dari Pati nih Pak. Akhirnya bisa ketemu dengan Pak Kasman. Gimana Pak? Sudah berapa tahun di sini Pak? Hampir 4 tahun Pak. 4 tahun Pak ya? Di 2017 Pak. 4 tahun 2017. 17. Iya. Gimana rasanya Pak? Wah, di sini ya senang ya susah Pak. Jadi ada pahitnya, ada manisnya gitu Pak Iya ya? betul. Tapi banyak pahitnya Pak. Kita bertahan di sini Pak. Iya luar biasa ya. Dan kita mau tahu pahitnya seperti apa saja dan apa buah dari rasa pahit itu nanti kita mau lihat Pak. Oke, jadi ini rumahnya Pak Kasman ya. Sudah di-upgrade ya. Kayak kemarin modelnya seperti ini juga kah atau ada apa yang sudah di-upgrade dari rumah Bapak Ini nih Pak? aja, lantainya aja Pak. Oh, lantainya sudah lebih tinggi ya. Enggak, ini tambah lebar sedikit Pak. Oh, tambah lebar dikit. Oke, jadi ini rumahnya dan dicat ungu. Bahkan banyak yang masih cat ori, tapi Bapak sudah memilih cat ungu. Iya. Kenapa warna ungu, Pak? Karena anak suka ini Pak. Yang Oh, gitu. Pilihan anak ya. Iya. Saya senang di tempat Bapak Kasman ini ada jenis tanaman karet. Apa sih namanya? Singkong karet ya? Singkong karet Pak dari Jawa. Oh, dari Jawa ya. Ini memang waktu datang dibawa atau gimana, Pak? Ya tetangga yang bawa Pak. Oh, tetangga yang bawa. Iya. Memang banyak juga ya, Pak ya, peserta trans kemarin yang sekaligus juga bawa bibit, Pak. Banyak sekali Pak. Oh, gitu. Iya. Kebanyakan bawa bibit apa kemarin, Pak? Macam-macam Pak. Ada yang jeruk, ada apa tuh bibit? Kelapa. Enggak ada. Pak. Kalau kelapa susah banget bawanya, Pak. Jadi kemarin dari Pati naik apa, Pak, ke sini? Maksudnya Naik lewat kapal, laut kah? Oh, lewat kapal semua? Iya. Nggak ada yang pesawat ya? Ada yang terakhir Pak. 2 orang atau berapa di susulan Pak. Itu juga dibiayai sama pemerintah itu? Iya, semua Wah, itu. dibiayai. Hoki mereka, Pak ya. Baik, kita melihat. Nah, kita ini kan sudah di tempat Bapak nih. Kita mau lihat tanaman-tanamannya. Terus juga apa saja yang dipelihara di sini. Boleh, Pak ya? Oke, silakan. Kita ke belakang, Pak ya. Baik, Sobat Survivor. Jadi kita sudah diizinkan oleh Pak Kasman untuk melihat lahannya di sini seperti apa. Dan sudah pasti Bapak harus menggunakan ini, Pak ya, safety ya. Iya Pak, banyak Sepatu duri safety. biasanya Pak. Oh, banyak duri. Iya. Nah, ini Mas ini kayaknya mesti harus siap-siap kotor ini kayaknya. Nggak ya? masalah, Nggak santai. masalah. Lewat sini. Oh, lewat mana kita? Oke, jadi kita dari depan kayaknya ya. Iya. Saya sering melihat ini dijadikan sumur atau apa, Pak? Lubang seperti ini, Pak. Sumur Pak. Sumur ya. Banyak Pak, ya.
Sudah ada ikannya? Oke, jadi ini kalau pas banjir ini pasti rata dengan Rata Pak airnya Pak. rata ya? Iya. Oke. Ya, ini jadi tantangan warga di sini Pak ya, harus bergelut dengan pasang surut air laut Pak ya. Betul Pak. Itu yang menjadi tantangan utama atau apa Pak sebenarnya? Tantangannya air Pak. Tantangan utamanya air Pak ya? Iya. Rata nih Pak. Oh gitu. Ini bahkan kena banjir juga kadang-kadang Pak. Kalau ini dah, rata ini Pak. Oh, rata ini ya, sungai ini ya. Kebetulan di sini tinggi Pak. Karena ini dah. Oke. Kemarin dari Pati ada berapa orang Pak? Ada 5 Pak. Oh ada 5. Dari 5 orang itu bertahan semua kah atau gimana Pak? Bertahan semua. Wah, masih bertahan semua ya. Oke, baik, kita akan jalan-jalan ke tempatnya Pak Kasman dan kita mulai dari sini Pak ya. Iya. Tanaman-tanamannya, Bapak mengembangkan tanaman jangka panjang. Ini ada kelapa, terus jangka pendek ada jangka menengah ini seperti jeruk Pak ya. Iya, jeruk keprok deh Pak. Oh, jeruk keprok siam ya. Iya. Sudah mulai menghasilkan kah? Belum ini Pak, baru mau berbunga. Sudah ditanam berapa kali Pak? 1 kali ini Pak. Oh, baru 1 kali ya. Baik, kita lihat-lihat di sini. Oh, itu ibu atau? Oh ya ini Bu. Oh, ada ibunya. Baru pulang yasinan ya Pak ya. Iya. Baik. Nah, ini lahannya terkelola dengan sangat baik sekali. Ibu. Oke, kita di lahannya Pak Kasman dan kita akan melihat tanaman-tanaman beliau yang beliau kembangkan di sini. Beliau dari Pati, Jawa Tengah. Dan dari tahun 2017 beliau bersama istri dan anak bermukim di tempat ini mengikuti program transmigrasi. Dari Jawa Tengah itu ada berapa totalnya Pak kemarin Pak? Banyak lah pokoknya. Banyak Pak. Satu rombongan sekaligus atau gimana kemarin Pak? Satu rombongan Pak. Sekaligus ya. Totalnya 100 Pak. Total 100 yang bareng-bareng sama Bapak. Iya, 100 kakak Pak. Rame berarti Pak kemarin Pak ya? Sama ya Pak. Oke, jadi ini ada jambunya. Apa Pak yang sudah dari tanaman jangka menengah yang sudah mulai menghasilkan di sini apa aja sih Pak? Jangka menengah jambu Pak. Jambu ya? Iya. Jambunya di mana tuh? Jambu. Tadi di sana. Oh, di sana ya? Yang sudah habis berbuah Pak. Iya, dan jeruk ya? Jeruk ya. Jeruk nipis. Jeruk nipis yang cepat nih. Cepat ya. Baik. Kita jalan-jalan ke belakang dan melihat kebun Pak Kasman. Kita kayaknya paling ke belakang dulu Pak ya, keliling dulu ke belakang Pak ya. Kalau pisang ini Pak sudah mulai ada dipanen Pak? Sudah nih Pak. Yang pertama pisang Pak. Oh, pisang yang paling banyak ya. Jambu. Wih. Saya malah salah gagal fokus melihat tanaman cabai tetangga nih Pak ya. Iya, tanahnya bagus ini Pak. Oh, memang tanahnya beda Pak ya? Iya. Oh, subur sekali ya. Ini pakai pupuk juga Pak ya? Pupuk nih Pak. Oh. Ini punyanya Pak siapa ini Pak? Pak Marno nih. Pak Marno. Oh, Sama-sama dia dari Pati atau? Seragen Pak. Oke, saya dari depan Pak ya. Nah, biar Bapak yang ganteng bisa kelihatan. Baik, jalan Pak, kita lihat-lihat yang Bapak kembangkan di sini. Memang paling banyak itu tanaman ini Pak ya. Bawang Tanaman pre, Pak yang bawang pre ya. ya yang cepat itu. Kenapa bisa gitu Pak? Yang menghasilkan Pak. Paling cepat ya. Iya. Kalau seperti tomat? Tomat kurang cocok sini Pak, tapi sini bagus Pak. Oh gitu. Sebelah ini Pak. Kok bisa gitu? Padahal cuma sebelahan aja. Beda memang Pak. Oh gitu ya. Lebih tinggi ya, ini sedikit aja nih tanahnya. Lebih rendah atau? Lebih rendah Pak. Oh gitu. Sini lebih tinggi ya. Iya. Baik. Yang selalu sudah adakah yang dipanen dalam setiap minggunya tuh Pak? Iya, ini bawang pre ini Pak yang cocok Pak. Oh gitu. Baik. Bawang pre yang dipanen setiap minggu Pak ya, selalu ada yang dipanen. Dihargai berapa sih Pak bawang pre di sini? Kayaknya naik turun, tapi sekarang baru bagus ini harganya. Dihargai berapa tuh Pak? 47 Pak. 47. Iya, per kilo itu Pak. Oh. Ini lagi Tinggi bagus, juga ya? Iya. Biasanya paling rendah Standarnya 12.000. 12.000 ya. 7.000 sampai 5.000 ada yang Dan tidak boleh ditunggu lama-lama Pak ya. Kalau sudah memang waktunya panen itu harus dipanen Pak ya. Iya, kadang-kadang ya masih muda kita panen Pak, tergantung harganya. Di 4 tahun pertama, 4 tahun sudah 4 tahun kan Pak ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. 4 tahun di sini itu apa Pak yang paling menghasilkan yang Bapak kelola selama ini? Kurang bagus hasilnya Pak. Kita coba tanam pertama itu padi Pak. Padi ya. Iya. Hasilnya gimana? Kita tanam 6 kali itu paling sukses 1 kali Pak. Oh gitu ya. Rekomendasi
kemudian Bapak beralih menanam tanaman-tanaman Sayur. bawang pre ini ya, sayur ini ya. Kita Pak lihat, kita boleh masuk Pak, lihat-lihat Pak. Tapi tetap nanam padi juga Pak. Yang belakang Pak. Belakang. Oh, tetap ada lahan sedikit untuk tanam padi ya. Wah, ini dia sobat survivor. Lahannya lahan gambut begini Pak ya. Iya, cuma ini habis dipanen ya Pak. Jadi Oh, sudah selesai dipanen ya. Ini sudah jauh lebih bagus kah tanahnya dibanding pas awal-awal kemarin atau gimana Pak? wah beda jauh ini Saya Pak. mungkin dari sana Pak, biar tidak terlalu gelap. Gimana Pak? Pertama akar-akar saya seperti di belakang Pak, masih ada yang utuh Pak di belakang itu. Oh gitu ya. Iya. Ini rapat nih Pak. Nggak bisa diinjak. Seperti ini nggak bisa. Gimana tuh? Oh gini lahannya ya. Banyak yang mengira ini lahannya subur karena gembur gitu. Iya, Tapi apa namanya beda ya. Maksudnya karakter tanahnya memang beda gitu. Ini lebih asam gitu Pak ya. Iya, semua subur Pak, cuman terlalu banyak air Pak. Masalahnya Oh di situ gitu. aja. Pernah coba tanam seperti semangka, melon gitu Pak? Pernah Pak. Pernah, hasilnya gimana? Hasilnya bagus, cuman kurang bagus untuk produksi Pak. Oh Satu jumlah dua buahnya dia belum bagus. terlalu banyak ya? Iya. Oke. Terlalu banyak air Pak dia. Oh gitu ya. Rasa manisnya gimana? Standar Pak. Bagus. Standar ya, bagus ya. Ini kacang ada Pak. Ada kacang. Itu sudah mulai siap panen atau gimana Pak Kita kacangnya? panen nih Pak. Mungkin 1 minggu lagi bisa dipanen. 1 minggu lagi bisa dipanen Pak ya? Cuman kemarin sedikit aja Pak. Kemarin nih tanam kita semua nih Pak. Oh gitu ya. Nih. Ini wortel Pak ya? Oh bukan. Oh, bukan. Rumput nih Pak. Rumput ya. Rumputnya cepat sekali tumbuh besar Pak ya? Pak. Tepat. Ini Ini kacangnya. Kalau kacang sendiri gimana Pak? kacang bagus ini Pak. Cocok ini Pak. Oh cocok ya? Cuman kita jual tuh belum masuk Pak. Harganya murah ya? Iya. Sama penyakit tikus Pak yang banyak sini. Tikus? Iya. Dari mana datangnya? Dari sini Pak. Dari pinggir-pinggir nih banyak nih Pak. Oh yang masih belum dibersihkan itu Pak ya? Iya, dari kayu-kayu seperti ini masuk dia dalam. Gimana Pak? Dari 4 tahun di sini sudah lumayan kah pendapatan yang Bapak dapatkan atau sesuai harapan kah atau gimana Pak? Boleh sharing sedikit? Mencapai target Pak. Belum ya? Paling baru 30% aja Pak. Baru 30% ya? Boleh saya lewat nih Pak ya? Boleh Pak. 30, baru 30%-an Pak ya? Iya. Jadi gimana caranya seperti untuk menutupi kebutuhan rumah tangga seperti itu apa yang Bapak Kerja kerjakan? luar Pak, sampingan Pak. Sambil kerja di luar juga Pak ya? Ada aja yang yang butuh panggilan untuk kerja di luar Kalau biasanya? di proyek banyak Pak sini Pak. Oh di proyek ada aja gitu Pak ya? Iya. Proyek bangunan seperti itu ya? Iya Pak. Oke, jadi Sobat Survivor bersama Mas Nur Ismadi ya? Yogi Nur Ismadi. Oh ya, Mas Yogi ya, Mas Yogi. Kita jalan-jalan di sini dan melihat lahannya Pak Kasman. Dan memang seperti yang Pak Kasman bilang tadi ya, kalau mau menutupi kebutuhan rumah tangga ya harus tetap kerja di luar dulu Pak ya. Keluar sementara ini Pak. Untuk sementara ya. Itu biasanya gimana cara bagi waktunya antara di kebun dan di kerja di luar? Biasanya kita tanam dulu Pak, terus kita tinggal Pak. Oh gitu. Perawatannya kita sebentar-sebentar lah kita pulang gitu. Iya. Jadi harus kreatif membagi waktu gitu Pak ya. Iya Pak, buat biaya hidup Pak. Iya betul betul Bertahan betul. hidup deh. Ya bisa dimengerti sih ya, apalagi kalau seperti lahan begini dan masih belum sepenuhnya siap, Pak. bisa menghasilkan. Jadi bisa juga untuk menambah modal Pak ya untuk beli Iya, bibit ya, obat. Iya. Kalau Bapak pengaplikasian obat di sini gimana sejauh ini? Sementara ini dibantu pemerintah cukup Pak. Oh, dibantu pemerintah Obat masih ya? bibit cukup. Bibitnya berupa apa biasanya? Biasanya padi Pak sama Padi. bibit kangkung seperti itu Pak, Oh, biji-bijian tuh. masih ada ya? Iya. Itu bisa kita request atau memang sama semuanya, merata Sama semua? semua. Oh, enggak ada yang khusus wortel mungkin, kacang mungkin ada ya? Ada Pak, cuman di sini belum siap lahannya Pak. Oh, lahannya yang belum siap. Paling gitu ya. kacang sama bayam gitu Pak. Dari 1 hektar ya lahan dikasih pemerintah ya? Iya. Dari 1 hektar lahan yang dikasih pemerintah, yang sudah tergarap semua berapa persen Pak? Paling 40% Pak. rata-rata Baru sini, 40%. Kalau Bapak sendiri? Kalau saya ya dikit ini aja Pak, tidak ada 1/4 Pak. Kalau lahan yang sisanya yang Bapak sudah garap, yang belum digarap di sebelah mana Pak? yang sini Pak, sebelah sini Pak. Yang belum semua nih Pak. Oh ini sebenarnya sudah digarap semua Pak, cuman belum ditanami aja Pak ya. Kalau Bapak dibandingkan yang lain misalnya masih ada apa istilahnya bongkor. Kalau Bapak punya ini sebenarnya udah nggak ada yang bongkor Pak ya. Sebenarnya siap tanam ini Pak, cuman
airnya terlalu banyak Pak. Oh, jadi kendalanya di situ ya. Kita tanam terus mati, jadi capek Pak kita. Mau terus itu capek Pak. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang penasaran seperti apa sih lahan yang sudah siap tanam itu? Memang sudah sangat siap gitu. Kami sebagai warga awam gitu atau masyarakat awam udah melihat lahan sudah digulut seperti ini udah sangat siap untuk ditanami Pak ya. Sudah siap ini Pak. Cuman memang kendalanya itu adalah air ya. Iya, kita melakukan pengeringan dulu ini Pak sebenarnya Pak. Pengeringan ini saat-saat tertentu banjir kah atau gimana maksudnya? Banjir rata nih Pak. Dan asam lagi gitu ya? Iya. Oh gitu. Nggak bisa disiasati kah dengan tanaman-tanaman yang kira-kira bisa toleran terhadap air gitu? Ya sementara bawang pre Pak. Kemarin udah banjir besar terus habis bibitnya Pak. Oh gitu. Bawang pre ini masih bisa bertahan lah ya? Tahan sini Pak. Kalau seperti kacang, Kacang tahan Pak. nggak busuk nanti itu? Enggak, ini bagus ini Pak kacang Pak. Cuman tikus Pak yang banyak ini. Tikus ya? Bisa habis tikus ini Pak. Dihabiskan. Di Oh, dalam tanah gitu. bisa habis Pak. Semoga Bapak yang ada di gambar wajah Bapak ini bisa mendengar ya. Pak Fernando Sinaga ini Iya. kebetulan juga anggota DPD Provinsi Kaltara, jalan-jalanlah ke Sepunggur dan melihat warga yang ada di sini Pak ya. Iya. Oke, baik kita boleh jalan-jalan ke sana Pak ya. Bisa Pak. Saya masih penasaran sampai ke sana nih tanaman-tanaman yang dikembangkan. Oke, Sobat Survivor, saya beruntung bisa jalan-jalan di tempatnya Pak Kasman ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Kasman aja Pak. Pak Kasman. Ini kemarin dari desa mana Pak? Di Pati. Bisa Badekan Pak, Kecamatan Margorejo. Apa namanya? Badekan Kecamatan Margorejo. Badekan. Badegan ya. Iya, Badegan, Kecamatan Margorejo. Margorejo. Nah mungkin ada teman-temannya Pak Kasman yang menonton ini. Tidak apa-apa Pak ya. Jadi melihat perjuangan Pak Kasman ini pasti bangga dong ya dengan Pak Kasman bisa berjuang di lahan bisa dikatakan lahan marginal seperti ini yang tidak semua orang mampu untuk mengelola gitu ya. Banyak yang menanam tanaman 1 tahun saja biasanya di lahan seperti ini, tapi Pak Kasman bisa mengelola lahan ini untuk ditanami berbagai macam tanaman. Ini kayak ada jejak jalan apa nih Pak? Ini anjing ini. Oh anjing, bukan serigala. Oh bukan ya, aman ya. Ikan monyet nih Pak. Oh biasa ada monyet juga masuk sini Pak? Banyak Pak monyet Pak. Oh banyak monyetnya di sini ya? Ini dihabiskan monyet ini Pak. Apa itu, terong? Terong lalap nih Pak. Oh dimakan sama monyet? Iya. Pisang-pisangnya juga? Pisangnya enggak Pak, cuman singkong yang banyak Pak. Oh yang dimakan monyet ya? Dicabutin ya? Iya. Monyetnya dari arah sana Pak ya? Sini yang banyak Pak. Oh gitu, kita nanti boleh sampai ke belakang Pak? Boleh naik lagi Pak kita? Ini lahan yang siap garap tapi kemudian masih ditunda untuk penanamannya karena masih pasang besar Pak ya? Iya. Oke. Oke, Sobat Survivor, kita bisa melihat Pak Kasman di sini bercocok tanam di lahan gambut sekaligus pasang surut gitu ya. Jadi memang double sih tantangannya di sini, gambut sekaligus juga pasang surut. Nah ini lahan yang bisa dikatakan masih sangat baru Pak ya. Iya, ini bekas banjir nih Pak. Nah ini Sobat Survivor mungkin masih penasaran dengan lahan seperti apa sih di sebuah peradaban baru gitu ya. Lahannya seperti ini Pak ya. Iya. Tanahnya itu masih tanah-tanah zaman bahula, mungkin ratusan tahun yang lalu nih yang sudah membusuk dan membentuk gambut semacam ini. Dan bersama Pak Kasman dari Pati dikelola lahan semacam ini. Oh ya Pak, mau tanya di Pati itu seperti apa sih karakteristik tanah pertanian di sana? Sana bagus sudah jadi Pak. Oh gitu ya. Sudah ada akar. Setiap kali kita tanam pasti berhasil Pak. Iya ya, karena itu daerah pegunungan kah atau dekat Ya, laut? semi pegunungan Pak. Oh semi pegunungan. Di bawah pegunungan jauh Pak. Oh gitu. Itu dekat dengan daerah mana? Karanganyar kah? Gunung Mulia Pak. Kudus Pak. Kudus ya. Iya, Oh berarti banyak yang nanam tembakau juga di sana. Padi, tebu sama singkong Pak. Tebu sama singkong ya. Dan di sana banyak pabrik yang siap menerima Pak ya. Iya, tebu sama singkong Pak. Kalau di sini praktis cuman ke pasar tradisional aja dijual hasil pertanian Bapak ya. Iya. Nah, ini awalnya seperti ini Pak. Nah ini lahan yang bisa dikatakan ketika masuk kemarin lahannya seperti ini Pak ya. Iya, ini sudah 50% jadilah ini. Dulu Nah. banyak ini Pak, seperti inilah dulu Pak. Mm-mm. Ditebang-tebang terus ditumpuk aja. Terus kita Oh jadi belum rapi seperti ini dulu ya? Belum, Pak. Masih seperti itu? Iya. Jadi hasil tebangannya masih hijau dulu? Atau masih hutan seperti ini? enggak Pak, sudah potong-potong seperti ini Pak. Oh gitu, tapi masih banyak yang tumbuh-tumbuh lagi? Iya, masih banyak.
Di belakang ada apa sih Pak yang bisa dilihat itu? Itu apa namanya? Lahannya ini, lahan kosong ini disebut apa Pak? Ini hutan nih Pak. Oh hutan. Oh gitu. Dikhususkan memang untuk hutannya Pak ya? Iya. Tapi kalau kita mau kelola misalnya bisa? Kalau misalnya Bapak Bisa, mau Pak. kelola lagi? Tenaganya ya tidak cukup Pak. Bisa Bapak kelola tapi tidak bisa menjadi hak milik gitu ya? Iya. Wah, ternyata kita udah sampai di belakang ini. Lahannya seperti ini, Sobat Survivor. Lahan milik Pak Kasman dikelola dan ini adalah bagian belakangnya ya. Di sini bisa mancing juga Pak, ada ikan juga di sini. Gabus Pak biasanya Pak. Biasanya gabus banyak ya. Saya pikir malah udah nggak ada gabus di sini. Banyak Pak sini Pak. Gabus masih banyak ya. Cepat dia Pak. Mhm. Oke Sobat Survivor, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Pak Kasman. Silahkan ditanyakan, beliau dari Pati, Jawa Tengah, berupaya bersama bersama 4 lainnya ya. Jadi ada 5 dari kakak, 5 kakak dari Pati kemarin. Oke. Waktu datang Pak, Oh awal-awal ya. awal-awalnya. Maunya kan nggak tahu ya Pak, wong biasanya di kota kok. Baru turun dari KUPT kok hutan. Itu ada shock berat Pak. Gitu ya. Mau pulang, udah sampai sini. Mau sampai sini, udah sampai sini. Anakku juga shock Pak, sakit. Wes. 1 tahun kan ada perjanjian. Bu, 1 tahun aja aku di sini, habis itu pulang. Ya, Sama anak itu. ya. Tapi alhamdulillah kan udah bergaul sama teman-temannya di sini, malah nggak mau pulang. Sudah nyaman ya. Iya. Mhm.